Jadi akan lebih indah yang kita usung bukan toleransi tapi kesetaraan. Jadi tidak ada mayoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Dan tidak bisa dihindari bahwa mayoritas itu cenderung perilakunya itu sekarepe dewek. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita kembali untuk melihat atau menyaksikan seorang yang terkemuka, yaitu Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Beliau memberikan kepada kita pencerahan, mengedukasi, memberikan wawasan untuk kita semua terkait dengan kedok orang-orang yang merasa diri mayoritas di bangsa ini. Nah, oleh karena mereka merasa diri mayoritas di bangsa ini, di negara ini, lalu mereka seenaknya melakukan arogansi, menolak gereja, menolak pembangunan ibadah agama lain atau minoritas. Di dalam video kali ini, Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin membongkar kedok dan kelakuan mereka terhadap minoritas. Oleh sebab itu, jangan skip video ini, tonton sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham di dalam memahami video ini. Inilah dia videonya berikut ini. Bebas saja. Ya. Paling tidak saya mulai dengan yang kaitannya dengan apa yang disampaikan Buya tadi ya. Pertama adalah soal bertebarannya kata-kata kebencian, kata-kata yang menghina agama lain misalnya, yang bertebaran di media sosial tadi dikatakan. Tapi saya melihatnya begini Buya. Kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang terpelajar, bukan kiai lah, bukan ahli agama, anak muda begitu ya. Mereka memaki-maki agama lain misalnya, mereka menyebarkan kebencian, mereka memaki-maki orang yang berbeda keyakinan. Saya masih merasa bahwa itu adalah yang bukan yang wajar sih, tapi sesuatu yang ya namanya juga orang tidak berpengetahuan gitu kan. Ya kalau komentarnya sedangkal itu barangkali itu menunjukkan memang pengetahuannya sedangkal itu. Tapi masalahnya adalah ada banyak pernyataan-pernyataan kebencian itu keluarnya justru dari saya sebaiknya tidak menyebut nama ya Bu ya, tapi orang-orang yang sudah terpandang, orang-orang yang bisa disebut sebagai pemimpin umat misalnya, ya itu keluar dari mereka. Ya. Nah, orang-orang ini pertanyaan saya tuh kira-kira begini, kita di Indonesia punya Majelis Ulama Indonesia Bu ya. Buya kan bukan anggotanya ya, Buya. Bukan. Maaf, bukan ya. Bukan. Bukan. Kebetulan bukan atau alhamdulillah bukan. Karena begini, ini Majelis Ulama Indonesia kan mestinya adalah sebuah kumpulan dari para ulama terkemuka, senior, yang antara lain menurut saya tugasnya bukan sekedar menetapkan fatwa halal haram kan ya. Tapi ya dalam kasus yang tadi saya sebut, bukankah seharusnya para ulama kita itu yang bersatu dalam sebuah majelis terhormat seperti MUI itu menyatakan sikap ketika ada ulama-ulama yang terus-menerus menyebarkan kata-kata yang penuh kebencian semacam itu ya. Tapi selama ini kok saya hampir-hampir tidak mendengar ya bahwa MUI bersikap tentang apalah ya misalnya ada ulama-ulama yang menghina-hina agama lain yang mengatakan bahwa Yesus kok siapa bidannya Yesus lah ya, kelahiran Yesus itu di bidannya siapa, itu kan jelas penghinaan. Dan ada banyak lainnya ya yang sekarang bertebaran juga di media sosial. Pertanyaan saya adalah, ini yang pertama, saya ada dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah dalam pandangan Buya ya, kenapa ya Majelis Ulama Indonesia justru memilih untuk tidak bersikap memberikan arahan ya kepada umat Islam di Indonesia tentang apa yang pantas atau tidak pantas ya. Menurut saya sikap sebuah majelis, misalnya begini, Buya bisa saja mengkritik, tapi Buya adalah seorang tokoh
yang tercerahkan, dan tapi Buya tetap sendirian kan, artinya itu pendapat Buya pribadi. Ya. Bukankah sebaiknya untuk bisa mengarahkan umat Islam di Indonesia agar tidak mudah untuk termakan dengan ujaran-ujaran kebencian, menghina agama lain, dan seterusnya, harusnya adalah MUI lah yang memberikan arahan semacam itu, ya, sehingga memang betul-betul dirasakan relevansinya kehadiran Majelis Ulama Indonesia dalam suasana yang tadi digambarkan oleh Buya sebagai penuh hiruk pikuk dengan kebencian dan seterusnya. Itu pertama. Kedua adalah begini, saya itu mendengarkan penjelasan Buya itu, saya amazed ya, kagum, dan merasa penjelasan Buya selama ini di berbagai video Buya tentang perdebatan tentang ketidaksempurnaan Islam misalnya ya, pembicaraan mengenai apalagi ya yang halal haram atau macam-macam lah. Saya tiba-tiba blank juga nih, tapi ada berbagai isu yang diangkat oleh Buya yang menurut saya itu sangat masuk di akal ya. Oh ini misal contoh paling bagus itu tentang hadis itu loh Buya ya, bahwa hadis itu ada penjelasan Buya tentang siapa Muslim Bukhari ya, yang satu hadis itu diperiksa cuma 15 menit gitu kan, dan kalau itu diperiksa semua ya seperti diklaim diperiksa oleh Muslim Bukhari, mestinya dia tidak punya waktu lagi untuk melakukan hal-hal lain ya, contohnya itu. Jadi poinnya kan waktu itu Buya mau bilang bahwa memang kita harus hati-hati sekali nih dengan hadis-hadis. Dan ada banyak sekali hadis-hadis yang bermasalah. Atau penjelasan Buya tentang ketidaksempurnaan Islam itu kaitannya dengan perbudakan. Kok perbudakan itu diizinkan gitu ya? Dan itu artinya memang Islam perlu ditafsirkan terus-menerus. Tapi poin saya begini, kenapa tidak banyak ya Buya? Ya, saya yakin, atau saya duga, saya mungkin salah. Saya duga sebetulnya ulama-ulama kita juga paham kok dengan itu. Mestinya, saya salah banget. Tapi saya duga kan Buya memang pendidikannya sangat luar biasa. Tapi itu bukan pengetahuan yang terlalu rumit sehingga hanya bisa dipahami oleh orang dengan kapasitas seperti Buya. Saya duga bahwa ada begitu banyak sebetulnya ulama-ulama lain yang paham bahwa terhadap ayat tertentu penafsiran itu banyak, atau ada hadis-hadis yang tidak perlu diterima begitu saja, ada sejarah-sejarah Islam yang perlu kita pelajari untuk kita pahami apa maknanya sesungguhnya dan seterusnya. Tapi kenapa sedikit sekali ya Buya ulama yang berani untuk bicara seterbuka, selurus, sejujur, seterbuka Buya, yang itu sebenarnya terus terang Buya, kehadiran orang seperti Buya itu membuat saya menjadi merasa saya tidak bersalah. Orang kan sering menyebut saya sebagai sok tahu gitu ya, karena saya nggak belajar, saya nggak studi agama Buya. Saya cuma belajar justru dari Cak Nur, dari Gus Dur gitu ya, dari tulisan-tulisan yang ada, termasuk sekarang dari Buya. Kemudian saya kutip itu dan saya gunakan dalam berbagai presentasi saya. Nah kemudian saya dihina sebagai atau dilecehkan sebagai ini apa sok tahu berani-beraninya ngomong tentang Islam padahal nggak belajar Islam dengan benar. Nah masalahnya saya akan argumen bahwa sayangnya orang seperti Buya Syakur itu terlalu sedikit yang bisa mengarahkan publik bahwa jangan buru-buru mengkafirkan ya, jangan buru-buru memurtadkan, atau jangan buru-buru tiba pada sebuah kesimpulan tunggal, sementara sebenarnya ada banyak sekali tafsiran terhadap sebuah ayat atau sebuah hadis atau sebuah peristiwa sejarah tertentu. Ini maaf kepanjangan ya Buya, tapi mungkin ya karena saya dapat kesempatan ya saya manfaatkanlah sebaik-baiknya. Saya minta maaf buat para peserta diskusi yang lain kalau saya menghabiskan waktu agak lama nih dalam bertanya ini. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Langsung, Bu, ya? Saya langsung menyapa Bapak Ade Armando. Pertama-tama saya sampaikan ucapan banyak terima kasih dan rasa bangga yang sedalam-dalamnya hari ini kita telah bisa bersambung. Yang bersambung pikiran kita. Kalau jasad mah nggak begitu penting ya. Yang penting ada menyambungnya pikiran. Karena yang bisa merubah adalah pikiran kita, bukan jasad kita. Itu yang persoalan. Sekarang saya ingin mengatakan demikian. Selama ini kan yang didengungkan adalah masalah kerukunan beragama ini berdasarkan toleransi.
Saya tidak tertarik dengan toleransi itu. Apa artinya toleransi? Toleransi itu untuk wilayah yang sempit antara suami istri. Suaminya tidurnya mendengkur. Nah, perlu toleransi istri. Ya dipeluk aja dulu sementara. Kalau sudah tidur suaminya silakan Anda pindah ke ranjangnya, kan begitu. Jadi masalah suami istri, tetangga itu toleransi. Tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan keanekaragaman budaya agama kita, ini bukan toleransi yang kita tuntut, tapi adalah kesetaraan. Ya, setuju nggak? Ini persoalannya. Sebab toleransi itu hanya menyembunyikan kebencian kok. Dan terjadinya melalui bargaining, tawar menawar. Dan nanti di penghujungnya apa yang terjadi? Pihak minoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Saya tidak menginginkan ada kelompok masyarakat berhutang budi. Tapi kita menjunjung tinggi kesetaraan berdasarkan undang-undang. Nggak ada beda agama, beda suku, beda warna, nggak ada. Siapapun yang bawa KTP Indonesia, ya berlaku undang-undang untuk Indonesia. Jadi siapapun yang bisa beribadah dengan bebas. Semua orang ya bisa mendirikan tempat ibadahnya. Semua orang bisa kegiatan, bisa berkumpul, sama. Jadi akan lebih indah yang kita usung bukan toleransi, tapi kesetaraan. Jadi tidak ada mayoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Dan tidak bisa dihindari bahwa mayoritas itu cenderung perilakunya itu sekarepe dewek. Arogansi mayoritas itu selalu terjadi di mana-mana. Di jalan raya saja yang ugal-ugalan sedan apa bus? Kenapa bus? Karena merasa besar. Semua orang merasa besar, itu arogansinya tinggi. Berikan kesetaraan. Jadi termasuk juga undang-undang tentang penistaan agama bagi saya menjadi masalah. Jadi ini penistaan agama ini jangan-jangan ini alat bagi mayoritas untuk menekan minoritas sebetulnya. Bisa terjadi nggak Pak Armando? Undang-undang iya alat yang dipakai oleh mayoritas untuk menekan kelompok minoritas. Dan tidak seimbang akhirnya. Kalau iya kan seperti itu. Kemudian juga ini gara-gara umat Islam meyakini Islam sudah sempurna, itulah yang menyebabkan umat Islam sekarang sudah tidak lagi berpikir. Karena sudah sempurna, selesai. Pak Tato, ketika Anda sudah merasa kaya, masih rajin usaha enggak? Enggak. Kalau Anda sudah merasa pinter, masih belajar enggak? Enggak. Nah, umat Islam karena melihat agamanya sudah sempurna berdasarkan firman Tuhan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang semacam itu berakibat umat Islam merasa sudah tidak perlukan revisi, tidak perlu penyempurnaan, tidak perlu pembekuan ayat-ayat karena sudah sempurna. Malah tidak boleh. Harus diimplementasikan secara letterlek apa adanya. Ancamannya kalau orang membuat undang-undang bertentangan dengan hukum Tuhan, maka dia disebut orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul. Nah, saksinya apa semua kan? Ada lagi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika zalimun, betul? Ada lagi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, fasik, zalim, kafir. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudara sekalian, ketika kerajaan Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, itu pun bukan kesadarannya Saudi memberi perbudakan, bukan, tapi karena dipaksa oleh Amerika. Kalau tidak dibebaskan perbudakan dari Saudi,
Amerika tidak akan membantu Saudi, baik ekonomi maupun persenjataan. Akhirnya keluarlah undang-undang larangan perbudakan. Itu didemo oleh para ulamanya tuh. Dengan alasan bagaimana raja melarang perbudakan, Islam tidak melarang kok. Oh jadi begitu. Jadi menurut Tuhanmu, manusia itu boleh dijual. Manusia boleh dibeli. Boleh beli perempuan. Ya. Boleh beli perempuan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka, 4 nggak kuat, ya 1 saja. Kalau nggak bisa, udah beli budak saja. Apa benar Tuhanmu memperbolehkan kamu beli budak perempuan? Lalu kamu pakai, lalu kamu jual lagi, tukar tambah dengan yang lain. Apakah Tuhanmu seperti itu? Nah, teman-teman, itulah dia video Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin, di mana beliau sedang berdiskusi dengan Ade Armando, dan di dalam diskusi mereka tersebut ada beberapa hal yang mereka bicarakan. Bagi saya sangat-sangat mengedukasi banget terkait dengan fakta antar umat beragama. Ya, Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin mengungkap alasan-alasan mereka yang merasa diri mayoritas di negara ini. Mengapa? Karena mereka merasa diri mayoritas di negara ini. Ada beberapa orang atau oknum tertentu yang sikap kelakuannya arogansi terhadap minoritas atau terhadap agama lain. Ya, faktanya kita sudah melihat dan menyaksikan di dalam berita YouTube, di media sosial, ada orang-orang tertentu yang menganggap diri adalah orang-orang yang paling benar, mayoritas. Maka sikap hidup mereka seenaknya saja, mereka mendiskreditkan agama lain. Nah, karena mereka mayoritas di suatu tempat tertentu, maka gereja tidak boleh dibangun, gereja ditolak. Bahkan baru-baru ini, jalan untuk masuk di dalam sebuah gereja mereka palang, mereka membuat satu tembok untuk tidak bisa masuk di dalam lingkungan gereja. Ini sungguh sangat miris ya. Mengapa terjadi seperti ini? Karena mereka menganggap tempat tertentu, mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang yang mayoritas. Jadi tidak berhak bangunan lain selain bangunan gedung ibadah mereka sendiri. Ya, karena mereka mayoritas di suatu tempat tertentu, mereka seenak jidatnya masuk di dalam gereja dan menghentikan paksa ibadah orang Kristen yang sedang berlangsung. Dan hal ini kita sudah melihat faktanya, bahwa ada orang-orang tertentu masuk di dalam gereja, permisi dan minta izin. Mereka menghentikan paksa ibadah orang Kristen yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu teman-teman, di dalam video tersebut, Profesor Kiai Haji Buya Syakur membongkar habis apa penyebab orang-orang tertentu menganggap diri mayoritas dan arogansi terhadap minoritas. Yang pertama, Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin tidak setuju dengan istilah toleransi. Ya, karena toleransi memiliki makna yang sempit. Namun Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin mengatakan lebih cocok di negara ini yang dipakai adalah istilah kesetaraan. Mengapa istilah kesetaraan ini lebih cocok untuk dipakai di dalam negeri ini? Tidak ada, ya, karena siapapun mereka, beda suku, beda agama, jadi siapapun bisa dengan bebas untuk beribadah, bisa dengan bebas untuk mendirikan rumah ibadahnya. Akan lebih indah jika kesetaraan itu diterapkan, ungkap Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Nah, kalau kesetaraan yang diterapkan dalam negeri ini sungguh luar biasa. Tidak ada yang namanya minoritas, tidak ada yang namanya mayoritas. Karena kenapa? Karena memiliki satu paham kesetaraan, ya, sama-sama sejajar,
Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jadi tidak dipakai istilah mayoritas dan minoritas. Itu yang pertama. Yang kedua, Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin mengatakan tidak bisa dihindari kalau orang-orang tertentu menganggap dirinya mayoritas, maka perilakunya sakarape dewi, semaunya sendiri. Kalau sudah bicara sakarape dewi dan semaunya sendiri, maka tidak bisa dihindari juga dengan tindakan-tindakan dan perilaku mereka yang arogansi. Dan ini selalu terjadi di mana-mana. Ini selalu terjadi di mana-mana. Dan itulah faktanya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, karena adanya undang-undang penistaan agama. Bagi Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin, itu sebuah masalah. Mengapa? Ada orang-orang tertentu yang memakai undang-undang penistaan agama sebagai alat untuk menekan minoritas. Ya, ini sudah terbukti. Ya, yang banyak korbannya adalah orang-orang Kristen. Ya, ditangkap dan dipenjarakan oleh karena undang-undang ini. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menurut Kiai Haji Buya Syakur Yasin, gara-gara agamanya sudah sempurna. Itulah yang membuat orang-orang tertentu tidak berpikir lagi, kata Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Ya, bagi Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin, gara-gara agamanya sudah sempurna berdasarkan kitab sucinya, maka orang-orang tertentu tidak berpikir lagi, tidak belajar lagi. Karena apa? Karena sudah menganggap diri yang sempurna, paling sempurna, dan yang lain tidak. Jadi menurut saya memang benar apa yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Sebab ada orang-orang tertentu yang sangat yakin agamanya adalah agama yang paling sempurna. Ya, itu sebabnya mereka tidak berpikir lagi. Dan bahkan mungkin orang-orang tertentu menjadikan dasar mereka untuk tidak mengizinkan bangunan ibadah agama lain di tengah-tengah mereka. Karena mengapa? Karena sudah menganggap agamanya paling sempurna, paling yang sungguh sangat sempurna, yang lain tidak. Ini bisa jadi alasan mereka karena sudah terkonsep di dalam pemikiran mereka, maka mereka melakukan hal demikian. Bagi Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yasin, konsep ini kurang tepat dan bahkan tidak benar. Oleh sebab itu teman-teman, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur Yasin di dalam video tersebut. Kiranya kita memperhatikannya, kiranya kita senantiasa hidup berdampingan, memajukan nilai-nilai yang baik, yang luhur, demi ketentraman, kesejahteraan kita bersama. Oleh sebab itu saudara, di akhir video ini saya menyampaikan kepada saudara dan saya tentang berita sukacita atau good news tentang jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Allah sendiri yang berinisiatif untuk datang ke dunia menjadi atau mengambil rupa manusia supaya Allah sendiri dapat memperkenalkan dirinya kepada Allah, kepada manusia yang sudah berdosa di dalam pribadi Yesus Kristus, dan manusia yang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, terima Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya, maka saudara dan saya dapat mengalami kehidupan yang kekal. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.